warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? I hope all of you have a good life. Kali ini kembali lagi dengan saya Rumi Bintati. Kita akan membahas mengenai modul 11 unit 2 tentang That's a Good Idea. Simak terus videonya ya. Selamat belajar. In this unit, we will learn about the first one is giving ideas and then expressing agreement. The third is expressing disagreement and the last one is asking someone's activity. Jadi, pada unit ini kita akan belajar mengenai memberikan ide, kemudian mengekspresikan atau merespon persetujuan, kemudian respon yang tidak setuju, dan yang terakhir adalah menanyakan aktivitas seseorang. Yang pertama, kita akan membahas giving ideas. When you want to give your ideas, you can say. Jadi, giving ideas itu memberikan ide kepada seseorang. Ketika kamu ingin mengungkapkan ide kepada seseorang atau menyampaikan ide, kamu bisa mengatakan sebagai berikut. Kata tanyanya ada what if, yang artinya bagaimana jika. Penggunaannya untuk menyarankan tetapi lebih kepada pekerjaan atau melakukan sesuatu. Kemudian how if, yang artinya bagaimana jika, menyarankan tetapi lebih kepada hubungan interpersonal. Kemudian how about, bagaimana tentang, untuk menyarankan satu gagasan menambahkan gagasan lainnya. Nah, di sini ada catatan, kata tanya what if, how about memiliki arti yang sama. Penggunaannya kata tanya plus simple present tense atau kata tanya plus simple past tense. Jadi, kata tanya plus simple present tense itu kegiatan yang dilakukan sehari-hari, memakai kalimat yang dilakukan sehari-hari, kemudian kata tanya plus simple past tense itu kata tanya yang diikuti dengan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau simple present tense itu kegiatan yang terjadi saat ini juga. Kemudian kita beralih ke contoh percakapan antara Jane dan Rudy. Jane mengatakan kepada Rudy mengatakan kepada Jane, Jane, what if we ask Ryan to join us? Jane, bagaimana jika kita mengajak Ryan untuk bergabung dengan kita? That's a good idea, Rudy. Jadi respon dari Jane adalah itu ide yang bagus, Rudy. Kemudian Rudy mengatakan lagi, how about stopping by his house later? Bagaimana kalau kita mampir ke rumahnya nanti? Kemudian Jane menjawab, yes, I agree. Ya, saya setuju. Ini adalah contoh dari giving idea. Jadi, Rudy memberikan ide kepada Jane untuk menghampiri Ryan di rumahnya. Kemudian kita akan membahas expressing agreement. Jadi mengekspresikan atau merespon persetujuan. When you agree with someone or with an opinion, you can say. Jadi ketika kamu setuju kepada seseorang atau dengan pendapatnya, kamu bisa mengatakan beberapa kata di bawah ini. Yang pertama, yes, I agree. Kemudian ada I think so. Kemudian ada that's a good idea. Kemudian I agree with you, and then that's great. Jadi artinya yang pertama yaitu ya, saya setuju. Kemudian I think so, saya juga berpikir seperti itu. Kemudian that's a good idea, artinya itu ide yang bagus. Kemudian I agree with you, ya, saya setuju denganmu. That's great, ya, saya setuju. Seperti itu kurang lebih pengertiannya sama tentang persetujuan atau menyetujui pendapat seseorang. Kemudian kita beralih ke contoh sekarang. Fiza mengajak Andre untuk bermain sepak bola. Kita simak percakapannya ya. Andre, let's play football. That's a good idea, Fiza. We need to have physical activity to stay healthy. Yes, I agree with you. Jadi, Fiza mengatakan kepada Andre, ayo kita bermain sepak bola. Kemudian Andre menjawab, ya, itu ide yang bagus, Fiza. Kemudian Andre berkata lagi kepada Fiza, Fiza mengatakan lagi kepada Andre, we need to have physical activity to stay healthy. Kita harus melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian, yes, I agree with you. Kemudian partnernya menjawab, ya, saya setuju denganmu.
Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai expressing disagreement. Jadi, menunjukkan atau respon yang tidak setuju. To express disagreement, you can say. Nah, untuk mengatakan atau mengekspresikan ketidaksetujuan, kita bisa mengatakan beberapa kata di bawah ini. No, I don't agree with you. Kemudian, I don't think so. I totally disagree. I don't like your idea. I don't think it's a good idea. Jadi ada beberapa contohnya, yaitu tidak, saya tidak setuju denganmu. Kemudian, saya tidak berpikir seperti itu. Kemudian, I totally disagree. Aku sangat tidak setuju. Kemudian, I don't like your idea. Aku tidak suka dengan idemu. Nah, kemudian, I don't think it is a good idea. Saya pikir ini bukan ide yang bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh mengekspresikan atau merespon ketidaksetujuan pada ide seseorang. Kemudian contohnya, ada percakapan antara Jessica dan Leo. Jessica mengatakan pada Leo, "Hey, look at this cake. It looks so yummy. Let's try one." "Hey, lihat kue ini, kelihatannya sangat enak. Mari kita coba." Leo menjawab, "Oke." Kemudian Jessica bertanya lagi, "What do you think? For me, it is too plain." Bagaimana menurutmu? Menurutku ini terlalu hambar. Leo mengatakan, "I don't think so. I think it's perfect." Aku rasa tidak begitu. Menurutku rasanya sempurna. Nah, di sini Leo adalah mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ide dari Jessica yang mengatakan kuenya terlalu hambar. Namun, menurutnya kue itu menurut Leo sangat enak atau sangat sempurna. Kemudian the last one, kita akan mempelajari mengenai asking someone's activity. Jadi, kita menanyakan aktivitas seseorang. Di sini ada beberapa contoh yang sesuai dengan modul kalian. Yang pertama yaitu jika kita ditanya apa yang akan kamu lakukan besok. What will you do tomorrow? Contohnya, I will go to the library. Aku akan pergi ke perpustakaan. Kemudian, kita juga bisa menjawab, I will finish my homework, atau saya akan mengerjakan atau akan menyelesaikan tugasku. Kemudian, I will go to a party. Aku akan pergi ke sebuah pesta. Jadi, ini jawabannya tergantung dengan kondisi kalian masing-masing ya. Kemudian, what do you usually do on Sundays? Jadi, apa yang kamu lakukan biasanya ketika hari Minggu? Kemudian jawaban-jawaban ini adalah sebagai contoh saja. I go for a walk in the morning and then play basketball. Aku pergi jalan-jalan di pagi hari dan kemudian bermain basket. Atau mungkin bisa I clean up my house. Aku membersihkan rumahku. Kemudian I visit my grandparents. Aku mengunjungi nenekku. Kemudian yang terakhir, jika kita ditanya what do you do in the morning? Apa yang kita lakukan di pagi hari? Kemudian jawaban-jawaban ini adalah contohnya. I cook for the family. Aku memasak untuk keluargaku. Kemudian I go to school. Aku berangkat ke sekolah. Kemudian I tidy up my room. Aku merapikan ruanganku. Ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk menanyakan aktivitas seseorang sesuai dengan konteksnya masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari bersama dengan teman, saudara, atau keluarga kalian. Kemudian kita langsung ke contoh saja, percakapan antara Melly dan Nela. What do you do in the morning, Nela? Melly bertanya kepada Nela, apa yang kamu lakukan di pagi hari, Nela? Kemudian Nela menjawab, I cook for my family. Aku memasak nasi. Aku memasak untuk keluargaku. Kemudian Melly menjawab, what do you cook? Apa yang kamu masak? Nela menjawab, sometimes I cook fried rice, porridge, or toast. Terkadang aku memasak nasi goreng, kemudian bubur, atau mungkin roti panggang. Kemudian Melly mengungkapkan, it look like yummy. Itu terlihat sangat enak. Kemudian Nela menjawab, don't worry, how about cooking together in my house? Jangan khawatir, bagaimana kalau kita memasak bersama di rumahku? Kemudian Melly menjawab, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, ini adalah contoh dari asking for someone's activities. Jadi, untuk menanyakan kegiatan seseorang, saya memakai contoh, what do you do in the morning? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Kemudian jawabannya juga that's a good idea. Di akhir percakapan itu juga sudah menunjukkan untuk menyetujui sebuah ide dari partner yang kita ajak berbicara. Nah, thanks for watching guys. See you next time.
Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.